Halo, selamat datang kembali di channel DIY bersama Fix. Oke. Untuk project kali ini saya akan membuat sebuah project mini RC motor ya, mini RC motor bike seperti ini nih. Mini RC motor bike seperti ini. Ini basicnya dari seorang YouTuber luar negeri. Dia membagikan filenya di suatu website berbagi untuk semua file-file jenisnya 3D printing ya, file-file jenis 3D printing yang nanti bisa kita pakai untuk di print di mesin printer kita gitu kan, mesin 3D printer kita. Nanti untuk pembahasan tentang 3D printer akan dibahas di video selanjutnya atau di kesempatan lainnya, di video lainnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke pembahasan sekarang tentang mini RC motorbike ini. Untuk desain aslinya sendiri, dia sebenarnya ada di skala 1:8 ya. Kelihatan dari wheelbase-nya. Untuk yang aslinya itu panjang wheelbase-nya dari antara titik roda ke roda yang lainnya itu ada sekitar 15 ya, kayak sekitar 15 sentian lebih gitu kan, karena dia sampai sini nih, dan tingginya juga pun sampai segini nih. Nah, untuk yang punya saya ini ya, versi saya udah saya resize menjadi ukuran kecil sih. Sudah menjadi ukuran sebesar telapak tangan segini. Jadi ini mungkin masuknya udah sebagai masuk ke micro atau mini RC ya. Ini udah masuk ke micro atau mini RC. Emang sengaja emang saya bikin untuk ukuran seperti itu. Yang pertama untuk biar jarak ini sih, biar tempat mainnya itu jadi lebih gampang kan. Ini kan kalau dengan ukuran segede gini atau sebesar ini bisa dimainkan di dalam rumah, bisa mainkan di lapangan bulu tangkis atau di lapangan yang terdekat gitu. Jadi nggak butuh area yang lebih luas lagi, tapi area yang lebih kecil. Cuman yang jadi masalah adalah kalau emang ini untuk ukurannya atau konsepnya mini RC bang, kok part-part yang dipakai tuh gede-gede banget sih, kayak motornya ini, baterainya, kok kesannya tuh kayak dipaksakan untuk masuk ke dalam bodinya. Emang sih, jadi sebenarnya ini masih dalam tahap proses riset dan development atau proses pengembangan dari RC ini sendiri. Cuman masih mau tahu gimana sih cara kerja si RC ini sendiri, dan gimana caranya dia bisa berjalan stabil, debelok atau apapun. Akhirnya untuk beberapa part-partnya saya coba pakai yang ada atau yang lebih gampang didapatkan di pasaran, yang masih dengan harga yang masih lebih ekonomis ya. Kayak misalnya motor, pertimbangannya saya ngambil motor sebesar ini kan motor adalah ukuran 280 ya. Beda dengan motor seukuran mini 4WD Tamiya yang 130. Yang kedua, ini juga saya pakai baterai ukuran, ini bukan baterai ukuran A2 biasa ya, tapi ini adalah baterai Li-ion dengan ukuran 14.500. Jadi dia itu kode baterai Li-ion yang dengan ukuran 14.500 itu dia seukuran A2 baterai biasa gitu. Cuman bedanya adalah di voltasenya. Kalau baterai biasa voltasenya ada cuma 1,5, ini dia voltasenya 3,7, dan ini bisa dicas. Kalaupun seandainya dicas, dia nanti akan fullnya menjadi 4,2 volt. Ini pun kalau seandainya dicas harus dicas dengan charger khusus Li-ion atau charger LiPo. Oke. Terus untuk sektor motor, kenapa saya mengambil ukuran 280? Yang pertama, motor ini punya torsi dan RPM yang bagus sih, yang tinggi. Jadi saya berekspektasi motor ini mampu memutar gear ini, memutar gear ini yang akhirnya akan berhubungan ke gear di sini nih, berhubungan ke gear roda. Setelah saya coba kemarin sih, saya coba riset dan saya coba eksperimen dijalankan gitu,
itu dia mampu menarik beban di sini, mampu menjalankan motornya gitu. Motor ukuran 280 ini dia itu sudah ada carbon brush di dalamnya gitu kan, udah ada arbon yang menempel di angkurnya, jadi ketika kita sering pakai, angkurnya itu nggak akan habis gitu kan. Beda halnya dengan dinamo atau motor 130 biasa ya, dia itu nggak yang tanpa carbon brush. Kalau kita pakai beberapa kali aja dia brushnya itu akan habis gitu kan, karena brushnya itu kan menempel di dalam angkur atau di dalam asnya kayak gini nih, as dinamonya, karena kegesek-gesek terus akhirnya lama-lama jadi habis, apalagi dia dengan kondisi yang panas karena dialirin oleh aliran listrik tuh. Yang kedua, dengan carbon brush ini dia bisa jadi lebih awet dan bisa jadi lebih powernya itu juga jadi lebih keluar sih sebenarnya kalau motor kayak gini. Yang kedua juga ini harganya lebih murah aja sih. Ini harga ini bisa saya dapat satu piece-nya ini 11.000 ya di marketplace gitu. Ukuran 280 dan udah ada carbon brush-nya. Cuman kekurangannya aja ya ini, size-nya gede ini. Jadi ketika ditempatkan di body RC-nya ini nih, itu kelihatan banget sih terlalu padat ya. Jadi nggak rapi aja, jadi kayak nggak bagus aja sih kalau dilihat. Kayak apalagi untuk ukuran servonya nih di sini nih, ini ada tempat servonya, itu kok gede banget jadinya itu kan. Terus kalau yang baterai di bawahnya itu untuk apa bang? Oh ini kalau baterai yang di bawahnya ini hanya sebagai pemberat sih, hanya sebagai pemberat agar dia menumpuk ke bawah gitu kan, stuck, dia ketarik ke bawah, jadi dia harus dikasih pemberat di bawahnya sini gitu. Untuk sektor roda di belakang ini ada kok kayak ada baut-bautnya gitu ya. Oh ya, baut-bautnya ini saya gunakan ini untuk memberikan efek gyro sih, efek gyroskopi gitu, karena ini kan benar-benar motor tanpa gyro ya, gyro elektronik. Jadi akhirnya saya coba bikin gyronya gyro pasif ya, jadi gyro yang didapatkan efek itu ketika motor itu emang berputar. Oh iya, untuk semua as rodanya ini tuh udah dipasang bearing ya kan. Jadi ini bearingnya sih pakai bearing yang ukuran punyanya Tamiya Mini 4WD. Ukurannya kurang tahu sih ya, tapi kalau secara speknya itu ukurannya itu 2 kali 6,2 kali 6,2 kali 2 gitu. Itu untuk ukuran bearingnya. Jadi setelah dipasang bearing, maka tuh enak banget kan, lancar banget kan putarannya tuh. Termasuk di ban depannya juga. Nah, untuk sekarang kita ke ban depannya. Untuk ban depan juga ini juga sudah dipasang bearing. Jadi putarannya juga lebih enak lagi tuh, lebih lancar dan lebih lebih smooth aja jadinya kan. Nah, tentang part-partnya yang full padat dan kelihatannya kayak berantakan, apa enggak, kita coba aja dulu nih, kita tes ya, works kagak sih ya, berhasil enggak sih dengan kondisi partnya yang acak-acakan kayak gini, terlalu padat kayak gini, penempatannya juga jadi kayak berantakan kayak begini. Bisa jalan nggak sih ini motor sebenarnya? Oke, kenapa kita nggak langsung coba aja? Yuk kita coba di sini, kita coba dorong dengan tangan, kita coba jalanin, tapi tanpa mesin dulu, tapi hanya kita jalanin saja. Jadi kita dorong kayak kita kayak dorong mobilan untuk ngetes distribusinya juga sih, untuk ngetes distribusi part-part yang ditempatkan di sini, apakah sudah pas atau belum, apakah emang udah seimbang, udah balance atau belum. Karena kan penempatan part-part yang enggak tepat juga akan mengakibatkan keseimbangan yang kurang pas ya, jadinya jalannya juga pun nggak lurus atau apa gitu. Tapi kalau ini dengan penempatan seperti ini, apakah emang benar-benar sudah pas di
titik tengahnya atau di center of gravity-nya itu COG ya kalau untuk istilah-istilah eh, di aero modeling. Oke, mari kita coba aja yuk, kita coba dorong eh, motor ini dengan tangan, apakah dia bisa jalan atau jalannya malah berantakan. Oke, yuk kita coba.